good people, jumpa lagi bersama saya, Irma Devita. Kali ini saya bekerja sama dengan TF Law Center akan mengadakan suatu talk show yang menarik sekali, terutama buat rekan-rekan notaris maupun pejabat pembuat akte tanah yang tentunya akan bermanfaat dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya sehari-hari sebagai notaris. Nah, kali ini kita kerjasama dengan TF Law Center yang sudah didirikan sejak bulan Agustus tahun 2021 yang banyak membahas tentang materi-materi seputar hukum dalam praktek, terutama yang terkait dengan notaris dan pejabat pembuat akte tanah. Telah hadir bersama saya adalah Bapak Tri Firdaus SHMH. Beliau adalah founder dan juga pemilik dari TF Law Center, di mana keren sekali nih tamu kita kali ini. Karena Bapak Tri Firdaus ini adalah notaris dan pejabat pembuat akte tanah untuk wilayah Jakarta Selatan sejak tahun 2002. Sedangkan beliau saat ini juga menjabat sebagai Sekretaris Umum Ikatan Notaris Indonesia, Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia tahun 2016 sampai dengan sekarang, juga menjabat sebagai Dewan Penasehat atau Pengarah dari UINL atau kumpulan atau komunitas notaris di seluruh dunia, Civil Law Notaries dunia. Satu hal yang menarik ya, kalau buat saya beliau ini selain juga memang aktif sebagai seorang praktisi notaris, beliau juga aktif di berbagai organisasi selain ya tadi organisasi UINL dan juga organisasi FKPPI, AMPI, dan TP Sriwijaya. Bapak Tri Firdaus ini merupakan alumni dari Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang, program spesialis kenotariatan dan pertanahan Universitas Indonesia, wah kakak kelas saya nih, tahun 95, dan juga S2 Magister Hukum di IBLAM tahun 2005 dan saat ini kandidat doktor di Universitas Pelita Harapan. Kita sapa dulu Pak TF. Apa kabar Pak TF? Alhamdulillah, Assalamualaikum. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Senang sekali nih hari ini saya Iya, bisa bersilaturahim dengan Pak Tri Firdaus iya, yang Mbak. namanya sudah kondang di antara para notaris se-Indonesia nih. Iya, 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 iya. Satu nih Pak Tri Firdaus, kenapa akhir-akhir ini Bapak kayak memang sepertinya banyak sekali permasalahan ya Iya, terkait dengan notaris iya, di berbagai provinsi di Indonesia begitu ya. iya, iya. Kasus-kasusnya itu akhir-akhir ini seperti apa misalnya, Pak? Saya duduk di Sekretaris Umum di Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia itu sejak 2016, Mbak. Mhm, Dari 2016 saya pelajari mhm. kasus notaris seluruh Indonesia masuk ke PP. Oke, oke. Semua masuk ke PP. Nah, Mhm, dari beberapa kasus ini saya lihat mhm, sendiri bahwa mhm, sejak adanya Undang-Undang Jabatan Notaris dan mhm, adanya prodi, mhm, program pendidikan eh, MKN, mhm, itu yang diadakan oleh 43 prodi, mhm. standar pendidikannya tuh nggak sama, Mbak. Oh, iya iya itu terasa Standar sekali pendidikannya ya, nggak Pak, sama. ya, heeh, terasa sekali ya, Pak, ya. Kami 2016 Mhm, eh, menghadap ke Pak Menteri pada saat itu minta mhm, ada moratorium mhm, untuk mhm. pendidikan. Iya iya. Karena ada yang sekolah jarak jauh. Oh, Sekolah jarak jauh, lalu dosennya juga bukan dosen praktisi dari mhm, notaris, mhm, dosennya juga dosen lawyer, kadang dosennya dosen juga yang nggak jelas, mhm, mhm, sehingga mhm. sementara untuk mencapai akreditasi itu harus mengeluarkan lulusan sebanyak mungkin, Nah, iya target ya, Pak, ya, ada target, target, gitu loh. betul betul. Sehingga pendidikan tidak standar pendidikan, Mhm, dan mhm, itu sudah banyak yang sudah menjadi notaris. mhm. 2 tahun pendidikan notaris MKN selesai, Mhm, mhm. 2 tahun magang, dapat SK. Mmm, Magang juga belum tentu magang beneran, dia masih magang kerja di beneran. tempat lain Iya, kan, benar benar, di aduh. swasta kerja Iya, sebagai tenaga administrasi, sebagai tenaga di SDM, mhm. gitu loh. Karena orang hukum kan larinya ke situ-situ semua Mhm, gitu loh. mhm, Nah, mhm. pada saat mereka menjalankan jabatan, mereka kadang hanya copy paste, tidak Iya, mengetahui sendiri
apa namanya, dasar-dasar hukum, kurang Hmm, pengalaman, jam kurang terbangnya kurang. kurang begitu. Iya, Sehingga iya, banyak iya. sekali kasus-kasus Mm-mm, kayak ya kasus kalau saya lihat dari selama ini ada 3 kasus mm-mm. yang sering terjadi di notaris itu PPJB Oh iya, ya, PPJB ya. PPJB, Mm-mm, mm-mm. cover note, Cover note terus notaris. RUPS. Waduh, padahal kalau dipikir-pikir RUPS itu kan suatu hal yang memang keputusan dan kita hanya mencatatkan gitu ya Pak ya. Kok Betul. bisa sampai jadi masalah kalau misalnya kayak RUPS seperti itu Pak? Terkadang si notaris tidak meneliti lebih lanjut. Hmm, Seseorang datang kepada notaris membawa risalah rapat, minta oh, dibuatkan PKR. PKR. Lalu dia juga mendapat Mm-mm. kuasa untuk mengalihkan saham. Hmm, ya, 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 ya. Beralihlah, kita hanya mencatat, mengkonstantir apa yang dia minta, Mm-mm. lalu kita daftarkan di AHU online, Mm-mm. selesai. Mm-mm. 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 Sementara rezim dari AHU itu sekarang tuh rezim pendaftaran, bukan Hmm. pengesahan. Oh iya 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 kan? iya iya betul betul betul. Bedanya rekan-rekan Bedanya. sekalian itu ada loh pendaftaran sama pengesahan. Nah, ini Iya. kuncinya. Gimana nih Pak TF nih Iya, tentang bedanya? saya sudah Heeh, berapa kali bicara heeh, dengan Pak Dirjen, heeh, Pak heeh, Cahyo, heeh, bahwa mereka juga nggak mau ambil tanggung jawab. heeh, heeh. Mereka juga dipanggil-panggil Bareskrim kok. Oh. Mereka juga diminta pertanggungjawaban pengesahan, misalnya perubahan Heeh, pemegang heeh, saham. heeh, heeh. Banyak sekali kejadian. Ini banyak Padahal sekali. notulen rapat yang dibawa ke notaris itu adalah notulen yang palsu. Hmm. Notaris tidak punya kewajiban Heeh, secara heeh, material heeh. untuk melihat, ini tanda tangannya benar atau enggak. Betul Ya betul kan? betul. Semua ada hanya satu orang menghadap ke notaris. Heeh, Di heeh. dalam RUPS itu memberikan kuasa kepada saudara A untuk apa namanya membuat akte untuk mengaktekan risalah rapat ini kan. Heeh, heeh. Itu. Iya iya. Itu yang sering terjadi. Nah, sekarang kepaya nih, Pak TF nih ya, namanya kan ini buat teman-teman juga, para pendengar sekalian maupun juga, teman-teman notaris baru nih ya, terutama juga seperti saya, yang banyak harus terus memperbaiki diri dan memperbanyak ilmu nih. Betul. Nah, kira-kira, kenapa ya Pak TF? Karena kan gini, kalau kita membuat suatu PKR, Iya, otomatis itu kan sebenarnya kita hanya mengkonstantir. mengkonstantir. Tapi kenapa itu dianggap kita sebagai turut terlibat Iya, dalam melakukan suatu perbuatan, kejahatan gitu iya, atau, perbuatan pidana bahkan iya. kadang-kadang. Seseorang yang Mhm, merasa yang dirugikan mhm, akibat perbuatan notaris, mereka menganggap mhm, begitu. Dengan akte notaris itu saham dia hilang. mhm, Itu yang mhm. mengakibatkan bahwa seolah-olah notaris juga turut berbuat. Turut berbuat ya. Iya, Padahal sebenarnya nggak kita yang enggak kita melakukan. gitu. Hanya saya sudah berapa kali minta sekarang lagi diolah Mhm, bahwa mhm. setiap peralihan saham itu harus menggunakan minimal legalisasi. Nah, Minimal legalisasi. Jangan di bawah tangan, jangan deh. mhm, mhm. Minimal legalisasi, minimal. Kalau bisa pakai akte notaris. Jadi Iya betul. aman, aman buat kita, Mhm, aman buat yang punya saham, aman buat yang pembeli saham, mhm. gitu loh. Itu loh, Mbak. Betul betul. Nah, ini nih harus jadi catatan ini Pak TF, karena ini banyak sekali dilaksanakan di dalam praktek karena, ribet nih kalau kalau apa, kita notarisnya ribet. Nah, saking takutnya kita kehilangan pekerjaan, terkadang, udah deh nggak apa-apa deh," gitu ya, ya Pak TF ya. Padahal kadang-kadang itu apalagi kalau sahamnya itu ahli waris ya Pak TF ya. Ah, Itu juga harus tolong diperhatikan. berani mengatakan tidak Nah, itu dia. kepada teman-teman notaris. Benar benar. Kita kadang RUPS dapat berapa sih honornya? Mhm, Gitu loh. mhm. Sementara nilai Resiko. sahamnya sampai sekian besar. Betul betul betul. Seseorang yang merasa sahamnya hilang, oh dia tuntut notaris gara-gara Benar. lu notaris saya jadi hilang sahamnya. Nah, itu Gitu. benar Nah, benar. kita harus teliti Betul gitu loh. betul. Termasuk harus ada bukti bahwa memang sudah dibayar ya, Pak TF Betul ya, itu. sahamnya ya. Iya. Kadang-kadang didaftarin tapi sebenarnya nggak ada bukti pembayaran gitu kan. Nah, Iya, itu kita juga. minta buktinya. Sudah Mhm, bayar? mhm, Mana mhm, buktinya? Atau mhm, bukti mhm. transfer atau apa gitu loh. Betul betul. Atau di misalnya di laporan keuangannya Mhm, kita mhm, minta. mhm, Jadi memang seseorang yang merasa dirugikan, mhm. ya dia bisa tuntut notarisnya, Betul. gitu loh. Padahal kita hanya mencatat loh, Mbak. Benar, itu tadi, Pak. Permintaan orang Mhm, kita catat. mhm. Kembali lagi,
Pasal 16 ayat 1A. Notaris tidak seksama. Nah, kena lagi jadinya ya. Pasal 55. Wah, selalu nih Pak, karena gimana Hmm. caranya kita menghindari, dalam tanda kutip menghindari, supaya kita tidak selalu dianggap atau dimasukkan ke dalam turut terlibat sesuai dengan pasal 55 KUHP gitu loh Pak. Iya, Gimana tuh? jadi lakukan sesuai dengan ketentuan. SOP-nya ada, ya. Dalam pembuatan akte itu SOP-nya ada. Verleden, berhadapan, dibacakan, ditandatangani, dihadiri saksi. Iya. Ada saksi, itu perlu sekali. Saya di Majelis Pengawas Pusat, banyak kasus-kasus juga yang masuk ke sana, gitu loh. Pernah kejadian, saya cerita ini ada kejadian sebagai untuk warning buat kita. Saya bukan membuka aib, tapi ini pelajaran buat kita. Iya. Pelajaran buat seluruh notaris di Indonesia. Seseorang dapat kredit dari bank, notaris yang ditugaskan untuk membuat akte yang ditunjuk oleh bank, itu lalu membuat akte semua, dan kita harus sesuai lah. Kita teliti identitasnya, kita teliti kewenangannya, kita buatkan akte, kita bacakan, kita tanda tangani di hadapan saksi. Pernah kejadian, si debitur itu default, gagal dalam hal pembayaran. Betul. Sehingga dia mau disita. Bagaimana caranya? Dia lapor notaris melalui Majelis Pengawas Daerah. Dia lapor bahwa notaris itu tidak menjalankan jabatannya sesuai dengan pasal 16. Tidak seksama, tidak cermat, tidak membacakan. Waduh. Padahal kita bacakan kan biasanya. Yang tidak dibacakan tuh mungkin yang tidak penting-penting. Benar, ya? Iya. Kalau Nah, itu bilangnya tidur kadang-kadang Pak. Kan sekian belas halaman. Iya, kadang-kadang 40 Pak, kalau perjanjian kredit itu. Betul. Apalagi sindikasi. Iya, ya benar. Nah, itu terbukti dia rekam. Emang sudah si niat debitur. berarti. Niat. Minta putusannya bahwa notarisnya salah. Sebagai novum. Kalau ada putusan itu sebagai novum, dia bisa melaporkan bahwa ke pengadilan. Ini loh, dalam perjanjian kredit ini notaris tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan. Nah, di sini pelajaran buat kita. Benar. Seluruh notaris di Indonesia. Betul. Jangan sampai. Betul. Dan saksi. Nah, iya. Saksi pernah, Pak. Saksi itu 2 itu benar-benar, padahal kita kadang-kadang suka berpikir ya. Kadang satu orang. Karena satunya bekerja di kantor. Jangan deh. Di foto, dia foto. Betul. Nggak ada saksi, dia bilang. Nggak ada saksi. Hanya notarisnya aja. Dengan satu, misalnya asistennya atau apa. Nggak ada 2 orang. Itu jadi bahan juga. Benar. Oleh si debitur itu. Untuk menggugat notaris. Iya. Wah, yang menarik sekarang ini bukan ya menarik ya, buat kita juga suatu kayak tsunami masalah, karena yang kasus yang baru-baru ini terkait dengan pengikatan jual beli itu Pak. Iya. Sampai akhirnya nih seolah-olah pengikatan jual beli itu jadi tidak bisa dilaksanakan bagi suatu peralihan hak yang memang harus pakai penurunan. Betul. Kita harus pakai proses pelepasan dan sebagainya. Jadi seolah-olah jadi salah semuanya gitu. Betul. Nah, ini apa kira-kira yang harus kita perhatikan, Pak, kalau kita akan membuat suatu AJB berdasarkan pengikatan jual beli, atau kalau misalnya kita membuat suatu pengikatan jual beli dari dalam tanda kutip bekerja sama dengan teman begitu. Artinya wilayah yang berbeda gitu kan ya, Pak ya. Iya. Memang PPJB ini kan perjanjian bebas, Pak. Perjanjian bebas, perjanjian di mana kadang seluruh dimasukin di situ tuh. Kita harus teliti. Oke. Pasal demi pasal kita teliti. Pasal demi pasal kita harus teliti. Teman-teman, kadang penyidik itu kata demi kata itu yang diperhatikan oleh penyidik. Kata demi kata, titik komanya itu diperhatikan. Ini kata-katanya kok begini, apakah Anda tidak memperhatikan? Padahal kita kan secara material kan tidak ada kewenangan kita secara material. Kita hanya secara formil gitu loh. Dalam hal pembuatan PPJB ini, cara pembayaran, itu sekali. Kita teliti kewenangannya, kita teliti surat-suratnya. Meskipun di dalam PPJB tidak ada kewajiban kita untuk ngecek sertifikat misalnya. Tapi untuk mengurangi
mengurangi masalah di belakangan hari. Yang capek kan kita kalau misalnya ada timbul masalah, dipanggil-panggil. Betul. Nah, untuk mengurangi, ya apa salahnya sih? Kita cek dulu supaya si pembeli juga yakin, oh ini nggak ada masalah, bahwa ini memang clear tanahnya, nggak ada gugatan, tidak ada apa namanya, misalnya ada agunan atau pasang hati terhadap tanah tersebut gitu loh. Jadi pasal demi pasal dalam PPJB itu harus benar-benar diperhatikan. Satu. Kedua, kuasa yang sering jadi bermasalah. Kuasa yang di dalam PPJB. Terkadang pembayaran belum lunas. Dia gunakan kuasa itu untuk menjual kepada orang lain. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan. Dalam hal kuasa, harus dicantumkan kuasa ini apabila telah lunas pembayarannya. Kuasa ini berlaku. Jadi jangan kita bikin kuasa terpisah. Sering sekali yang itu timbul masalah. Si Anu pakai kuasa terpisah, bawa sertifikat, datang ke notaris lain. Dia jual. Apa enggak? Bikin masalah. Benar banget, Pak. Kadang-kadang itu juga mungkin harus diingatkan bahwa rekan-rekan sekalian, kalau PPJB-nya berdasarkan utang piutang ya, Pak. Iya. Itu sebaiknya nggak usah dibikin. Jangan deh. Besar bermasalah. Utang piutang. Saya enggak, pada saat itu seseorang lagi butuh duit, apapun dia tanda tangani. Benar. Seseorang lagi butuh duit, apapun dia tanda tangani. Mau 1000 surat dia tanda tangan. Tapi pada saat jatuh tempo, mulai dia cari-cari masalah. Benar. Ini notarisnya bagaimana? Ini udah capek. Iya. Ini udah banyak sekali pertanyaan dari para pendengar sekalian. Yang pertama terkait ini dari Facebook yang ditanyakan oleh Ibu Glena. Izin bertanya, bagaimana pelaksanaan asas praduga tak bersalah dalam prakteknya, Pak TF? Khususnya dalam kasus pemeriksaan di mana seorang notaris selaku pejabat menjadi turut tergugat atau tergugat. Nah, itu bagaimana, apa nih yang harus kita persiapkan terlebih dahulu? Karena begitu kena dapat panggilan, atau apalagi kalau sudah sampai jadi trial by the press gitu kan, Pak? Itu gimana tuh yang jadi harus begini, memang semua orang dia berhak menggugat. Siapapun dia berhak menggugat, Mbak. Siapapun. Nah, dalam hal ini notaris yang membuat akte otentik, yang punya kewenangan akte otentik berdasarkan undang-undang loh, bukan berdasarkan kemauan kita sendiri. Ada undang-undangnya. Nah, notaris ini harus ya mau nggak mau dia bertanggung jawab terhadap apa yang dia buat. Dia harus buktikan bahwa ini verleden. Dia harus buktikan bahwa ini loh, dia hadir di hadapan saya, ini yang dia ajukan, ini yang saya bacakan, ini ditandatangani. Selain bukti cap jempol, kita siapkan juga nih, misalnya ada foto, rekaman. Itu salah satu bukti untuk mendukung bahwa kita sudah melakukan sesuai. Nah, tanggung jawab kita terhadap akte kita sampai di mana? Sampai mati. Itu dia, Pak. Masalahnya sampai matinya itu. Sampai mati. Saya selalu bilang, kalau orang kasih garansi, itu paling lama kan 3 tahun ya. Iya. Sampai kita mati. Makanya teman-teman, notaris seluruh Indonesia, kita ini punya pride. Kita punya harga diri. Jangan mau dibayar murah. Iya kan? Iya, betul. Kasus itu kita nggak tahu loh. Akte yang kita tanda tangan itu merupakan bom waktu. Betul. Bom waktu. Kapan meledaknya kita nggak tahu. Kapan meledaknya kita nggak tahu, Mbak. Benar. Bisa saja setelah kita pensiun baru meledak. Nah, iya benar. Banyak loh. Banyak yang seperti itu. Baru-baru ini ada banyak. Benar, yang gitu sudah pensiun. Yang sudah pensiun. Di kursi roda. Iya. Gitu ya. Yang sudah pensiun ada di dalam. Aduh, saya sedih saya ngeliatnya. Betul. Sedih saya ngeliatnya. Nah, di situ. Nah, sepanjang pembuatan akte kita itu, pembuatan akte kita sesuai dengan prosedur, sesuai dengan SOP, itu yang harus kita pertahankan. Jangan sekali-kali, nggak apa-apa nih. Terutama biasanya yang
senior terhadap junior Iya, nih. bener, suka nggak enak jadinya Nggak juniornya. enak sama si juniornya, nggak enak sama senior. Gitu loh. Iya, Nggak iya, enak iya, terkadang. Masa kamu nggak percaya sama saya? iya. Sini, akte kamu sini. Nggak tahu Mm-mm. tanda tangannya tanda tangan palsu semua. Aduh. Aduh, itu yang sering Iya, masalah. benar-benar. Gitu loh. Satu. Mm-mm. Kedua, bahwa si notaris ini juga harus harus apa namanya, lihat bener lah, teliti bener lah. Mm-mm. Ketelitian itu perlu sekali. Benar. Saya melihat 80% notaris di Indonesia ini adalah wanita. Ya, betul. Biasanya wanita ini kan teliti. Teliti, ya, iya. Cuma Teliti. kadang-kadang banyak nggak enak kan, Pak, kalau misalnya perwanita itu kan prosesnya sering main perasaan. Bilang, aduh nggak enak. Berani katakan tidak. Nah, itu. Berani Harus katakan tidak. belajar, betul. Iya. Jangan permasalahan orang lain itu kita ambil alih. Iya, iya, iya. Itu juga banyak saya dapat ini apa namanya wewenang wejangan seperti itu karena saya itu seperti ingin ini banyak juga saya perhatikan orang-orang yang terutama wanita ya. Iya. Salah ini dulu waktu masih sama Ibu Ratna, Direktur Perdata kita dulu. Iya, iya, Ya, iya, zaman dulu ya, zaman Pak ya. dulu. Ada beberapa yang menyatakan bahwa kenapa harus pakai persetujuan, sementara persetujuan itu ada di RUPS. Iya, betul. Kalau sudah ada di RUPS, ngapain aja pakai persetujuan? Betul, Gitu loh. betul, betul. Apa bedanya saham-saham yang listing, yang diperdagangkan? Iya, iya. Masa setiap perdagangan minta izin dari itu? tangan. Iya, Kan iya, sama iya. nih. Benar, benar. Ini Meskipun menarik saham- sekali nih. Meskipun itu saham-saham terbuka, PT terbuka yang listing, yang kita kadang pegang hanya semenit kan? Iya, betul. Saham juga itu. Benar. Pegang semenit ya jual. Gitu loh. Benar, benar. Nah, kalau menurut Ibu Ratna dulu, saya ingat tuh waktu kita diskusi, nggak perlu lagi. Tapi ada beberapa kasus yang menyatakan bahwa oh suami saya jual saham dapat sekian, dia kawin lagi atau Iya, 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 betul. Betul. Karena kadang-kadang gini, saham itu tidak hanya berupa sahamnya, tapi Betul. ada asetnya, ada Betul. pabrik, Betul. Tapi sepanjang bahwa ya kita, ya kalau bisa ada kasus-kasus itu ya kita panggil lah saksi ahli dari kita, gitu loh, yang benar-benar menguasai di bidangnya. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi nih, kayaknya semua bersemangat nih mau bertanya nih. Ada Putri Ekania dari Facebook juga nanyanya, pemegang saham meninggal dan sahamnya akan dialihkan. Ahli warisnya istri dan anak-anak di bawah umur. Itu masih perlu penetapan pengadilan nggak sih, Pak? Itu sering jadi pertanyaan memang di dalam praktek. Iya. Jadi harta-harta anak di bawah umur lebih baik, lebih aman kita minta penetapan pengadilan. Iya, supaya nanti kalau pas anaknya gede, ya itu tadi ya, mungkin ada saham-saham lain. Karena kadang-kadang mungkin dibedakan ya kalau misalnya PT-nya sudah PT kosong gitu. Iya. PT yang mau dibubarin beda lagi kali ya, Pak ya. Jangan gini loh. Jangan ambil permasalahan orang lain menjadi permasalahan kita. Betul, betul. Kita ambil yang aman-amannya aja deh. Betul. Gitu loh. Kita juga jangan takut kalau soal rezeki itu sudah ada yang ngatur, Mbak. Iya. Rezeki sudah ada yang ngatur. Betul. Gitu loh. Sudah ada yang ngatur. Si ini sekian, ini dia bakal jadi orang kaya, dia begini, dia begini. Semua sudah ada yang ngatur. Kita tinggal menjemput rezeki Kita ya, Pak ya. menjemput. Iya, gitu loh. Ini ada satu pertanyaan yang menarik ya, Pak ya. Kalau sampai terjadi sengketa nih, notaris itu kadang-kadang ada pengalaman juga, Pak, di dalam praktek. Cuman baru konsultasi misalkan, konsultasi terus kemudian udah dibikinin kayak bikinin draft gitu, terus kemudian mereka bikin sendiri, tapi terus ternyata berantem dan akhirnya manggil notaris yang ikut terlibat. Kita sebetulnya nggak terlibat apa-apa karena cuman memberikan apa sih? Konsultasi. Pemberian pelayanan hukum gitu Pembelayanan hukum boleh.
Bisa ya, Pak, ya? Bisa. Nggak bisa dikatakan bahwa notaris turut terlibat, tidak bisa. Turut terlibat. Notaris di dalam OJN juga diberi kewenangan untuk memberikan konsultasi hukum terhadap akte yang dia mau buat. Nah, Tahu-tahu orangnya lari, bikin, kita nggak tahu. Salah kita gitu loh. Nah, sebaliknya, kalau udah terlanjur bikin, terus kemudian sengketa, apa sih kira-kira kalau kita mulai nih dapat surat cinta? Nah, begitu dapat surat cinta tuh kita kan pasti deg-degan nih, kita nggak tahu apa yang harus dilakukan. Kira-kira Pak TF ada nggak saran untuk rekan-rekan notaris maupun PPAT di seluruh Indonesia ini terkait dengan adanya kasus yang kita sebenarnya nggak tahu juga kita tuh salahnya di mana, terus apa yang harus kita siapin seperti itu, Pak TF. Nah, kita kan ada organisasi, Mbak. Ada organisasi, ada pengurus daerah, ada pengurus wilayah. Kalau ada masalah itu, jangan makan sendiri masalahnya. Makanya saya berapa kali mengatakan bahwa tolong aktif di organisasi. Di organisasi itu ada bidang perlindungan anggota. Ada perlindungan anggota di organisasi. Kalau dia nggak bisa ngatasi di Pengda, ada di Pengwil. Pengwil nggak bisa ngatasi, ada di pengurus pusat. Betul. Kita bisa konsultasi kok. Kita bisa konsultasi. Jadi kalau ada masalah-masalah, jangan makan sendiri. Malu bertanya, malu saya ini ada kasus. Jangan. Sepanjang kita tidak melakukan perbuatan pidana, iya. Itu Pasti dibantu ya. Pasti dibantu. Pasti dibantu. Kadang-kadang kan mereka menyelesaikan masalah sendiri karena takut, terus karena kalau dibantuin, kalau nggak dibantuin gimana? Pasti dibantu. Oke. Pasti dibantu. Nah, ini bagus sekali nih rekan-rekan sekalian. Banyak yang tidak tahu bahwa kalau suatu saat notaris terkena masalah, itu itulah gunanya organisasi. Artinya kalau kita jangan diem aja seperti yang tadi disampaikan oleh Pak TF bahwa dalam kondisi yang seperti itu sebaiknya rekan-rekan sharing, pertama-tama datang ke MPD dulu, begitu ya Pak TF ya? Ya, ke Pengda setempat. Iya. Nanti dari Pengda setempat kita cari ke ada bagian perlindungan anggota. Ya, dari Pengda kalau bisa nggak bisa nanti dilempar ke Pengwil. Ya, di Pengwil juga ada, setiap Pengwil itu ada bidang perlindungan anggota gitu loh. Atau nanti kalau nggak itu konsultasi langsung ke PP. Pengurus pusat. Iya, bisa langsung. Bisa banyak kejadian. Itu menghubunginya kemana Pak? Kalau misalnya langsung ke PP? Ke sekretariat aja. Sekretariatnya? Ke sekretariat di nomor berapa atau ada alamat emailnya? Ke sekretariat pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia. Nah, di sini yang biasa untuk perlindungan anggota ini ketua bidangnya adalah Mas Agung. Agung Iriantoro, Dr. Agung Iriantoro. Nah, gitu loh. Kayak kemarin kita ini baru ada kasus nih, Mbak. Ini saya cerita ya. Iya. Cover note loh. Oh, cover note sudah kena juga. Gila itu, benar-benar gila. Cover note-nya itu gimana, Pak? Untuk pencairan kredit. Ya Allah. Dan tanahnya itu overlap. Tanahnya overlap, terjadi default, kerugian BRI. Kerugian sekian puluh miliar. Notarisnya kena. Itu kriminalisasi benar. Iya. Pasal 55 kalau notaris turut berbuat, mau nggak mau pelaku utamanya juga harus dijerat dong. Iya dong. Ya kan bukan notarisnya. Bukan notarisnya. Ini pelaku. Ini kepala cabangnya bebas, bagian kreditnya bebas, orang BPN-nya kena 1 tahun, notarisnya yang dituntut 5 tahun. Putusannya 8 tahun. Masya Allah. Gila itu. Terus akhirnya gimana, Pak? Ya, sekarang nanti kita harus ajukan banding ya, Pak? Banding, pasti. Kita akan lapor, kita banding, kita bikin surat ke KY. Betul. Bahwa nggak bener ini. Benar, betul. Hakim tipikornya. Gitu loh. Nah, mereka akan, teman-teman di sana akan mengadakan gerakan moral. Setuju, saya bilang. Iya, Pak. Kita bikin gerakan moral. Supaya mereka tahu loh, bank-bank itu tahu, tanpa notaris mereka nggak bisa. Benar. Gitu loh. Tanpa notaris nggak bisa, jadi mereka mau mogok. Silakan. Bagus. Mogok terhadap khusus bank itu. Iya. Masa kepala cabangnya bebas. Kan keputusan bukan di notaris. Komite
notaris bukan salah satu komite kan? Betul, betul. Bukan Bukan. komite pemutus kredit, Bukan hanya komite, menjalankan sesuai hanya dengan order. Nah, Oke. penting sekali rekan-rekan sekalian, kalau bekerja sama dengan bank, surat order itu menjadi dasar ketika Iya, kita juga diperiksa oleh polisi, periksa oleh pengadilan, atau disalahkan karena kita memang bekerja sesuai dengan order yang sudah diputuskan secara bersama-sama, begitu ya Pak ya? iya, iya. Mhm. Aduh itu saya juga aduh gila itu benar-benar itu nggak benar itu. Mhm. Demo-demo saya bilang, demo kita. Nggak benar itu masa orang kalau notaris mens rea-nya di situ dia mereka Iya, menganggap. mens rea-nya. Padahal sebenarnya mens rea itu tidak bukan sebagai pelaku. Bukan. Masa medepliktihet ataukah turut tergugat Iya. atau yang membantu kok malah pelaku utamanya malah nggak ada. Pelaku utamanya bebas. Benar-benar. Kita tuh notaris bukan sebagai salah satu anggota komite pemutus kredit. Betul, betul, betul sekali. Dia si teman kita itu dalam membuatkan cover note Mm-mm, itu memang makanya teman-teman mesti hati-hati dalam pembuatan cover note. Jangan pembuatan cover note itu sesuai dengan permintaan dari pihak bank. Kadang bank menganggap bahwa Pak bikin cover note yang katanya begini. Nah, itu jebakan buat kita. Kalau terjadi default, terjadi kredit macet, Betul. jebakan buat kita. Nah, disinilah dalam pembuatan cover note, apa yang terjadi? Misalnya, kami telah ditandatangani perjanjian kredit oleh siapa, dengan siapa. Nggak usah yang aneh-aneh lagi. Nggak usah yang macam-macam, gitu loh. Nah, memang ada teman itu mengatakan bahwa di cover note itu telah diteliti keabsahan surat-surat dan clean and clear. Nah, sementara clean and clear itu kan bukan kewenangan kita. Itu yang harus. Jadi kita harus membatasi diri juga rekan-rekan sekalian. Jangan sampai kita ibaratnya ikut menjadi bagian dari suatu keputusan yang dibuat oleh perbankan. Jadi ketika nanti ada masalah, itu jangan menjadi keputusan kita gitu. Jadi saking inginnya membantu itu tadi mungkin Pak. Sementara tidak ada tidak terbukti ada aliran dana dari kredit itu kepada notaris, ke rekening notaris, nggak ada. Malah notaris itu harus mengganti rugi uang sebesar honor dia yang dia terima. Ya ampun. Itu belum dibayar. Nggak masuk akal. Aduh, saya bilang, ini yang harus kita buka. Ini pentingnya organisasi, Pak. Dan pentingnya untuk kita supaya bersatu ya, Pak ya. Karena kalau misalnya kita jalan sendiri-sendiri, ini yang terkadang membuat kita juga mudah dipecah belah. Betul. Good people sekalian, kali ini memang perhatikan bahwa saat ini kita sedang multi-stream, bisa melihat dari YouTube, channel idlc.id atau melalui Facebook dari Bapak Tri Firdaus. Kita juga aktif di dalam Twitter idlc.id dan juga di Instagram idlc.id. Jadi silahkan untuk bertanya, mumpung ada ahlinya Bapak Sekum PP ini, Bapak Tri Firdaus. Nah ini sudah banyak sekali Pak ini pertanyaan. Ini dari Ibu Margareta Simanjuntak dari YouTube ini pertanyaannya. Apakah dalam RUP sirkuler untuk agendanya pengalihan saham dapat digabung dengan peningkatan modal Pak? Ya, di dalam RUPS bisa-bisa saja ya. Bisa saja. Bisa saja. Iya, boleh-boleh saja dalam agenda rapatnya. Cuman dalam penggantian saham ini itu yang kuncinya satu. Kuncinya jangan sampai si penjual yang mengalihkan itu tidak hadir. Nah, itu kuncinya itu aja. Jadi pokoknya intinya pengalihan saham itu sama seperti jual beli tanah rekan-rekan sekalian. Artinya yang bersangkutan tuh tetap harus hadir karena kita nggak tahu kadang-kadang jual belinya itu benar atau enggak seperti yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan gitu ya. Ternyata jual belinya bodong, tidak pernah ditandatangani dan akhirnya menjadi masalah di kemudian hari ketika kita sudah mendaftarkan peralihan hak dan ada pihak-pihak yang dirugikan. Nah, ini ada pertanyaan menarik lagi nih Pak. Kalau sampai kita notaris nih tadi menjadi dapat dianggap seperti tadi kasus yang cover note. Gugat sama tergugat itu bedanya apa, Pak? Kalau tergugat itu seseorang yang disangkakan melakukan perbuatan melawan hukum. Iya.
seseorang yang dianggap apa disangkakan dibawa ke pengadilan, dia seolah-olah dia melanggar hukum. Betul. Makanya dia tergugat. Tapi kalau turut tergugat, dia tidak punya kewajiban terhadap permasalahan itu. Hanya biasanya dalam petitum disebutkan bahwa turut tergugat ini wajib mematuhi putusan hakim. Kayak notaris. Itu biasanya turut tergugat. Nah, iya. Notaris turut tergugat, BPN turut tergugat. Nah, kalau kita tergugat, kita ajukan surat. Kita bikin jawaban ke majelis hakim. Tolong dikeluarkan kita jadi tergugat. Iya, betul. Ada putusan Mahkamah Agung 702 tahun 73. Tahun 73 ya? Iya, 702 tahun 73. Iya. Ya? Notaris itu mencatat apa yang dikemukakan oleh penghadap dengan tidak diwajibkan untuk menyelidiki keberadaan material apa yang dikemukakan. Gitu loh. Jadi notaris itu bukan pihak. Iya, betul. Ya, betul. 702 tahun 73. Tahun 73, betul. Jadi notaris bukan pihak. Nah, bukan di sini pihak. Kita jadi jangan langsung mules ya, begitu dapat surat gugatan, dibaca dulu. Jadi dibaca apakah sebagai tergugat. Kalau sebagai tergugat kita harus jawab gitu kan. Tapi kalau sebagai turut tergugat dijawab dengan cara kita minta untuk dikeluarkan dengan mengacu kepada putusan Mahkamah Agung nomor 702 tahun 1973 karena notaris bukan merupakan pihak di dalam sebuah perjanjian. Iya. Menarik sekali. Nah, terus kemudian apa saja Pak ya hak-hak kita sebagai seorang notaris yang dilindungi oleh undang-undang Pak? Sehingga ketika kita terkena masalah atau dalam pusaran perkara kita lebih paham gitu Pak hak-hak kita. Iya, kita kan ada di pasal 16 1F kita hak ingkar kita. Iya. Ya. Hak ingkar kita. Kita tidak boleh membocorkan isi akta gitu loh. Dan satu lagi di pasal 50 bahwa seseorang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang itu tidak dapat dipidana. Itu pegangan. Wah. Tapi ada beberapa orang juga menyatakan bahwa itu untuk petugas katanya. Misalnya polisi mau nembak kaki kena kepala misalnya kan. Iya, ada begitu juga. Iya. Tapi kalau dilihat kita pasal 50 itu saya udah berapa kali berdebat sama hakim juga menyatakan bahwa itu orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dapat dipidana. Itu. Betul sekali. Ini bagus banget. Jadi kita benar-benar nih pada tercerahkan dengan adanya masukan dari Pak Tri Firdaus pada hari ini. Bahkan saya pun juga, waduh, semakin banyak pengayaan terhadap hak-hak kita sebagai notaris ketika kadang-kadang ketika kita terkena masalah itu yang ada udah butek aja langsung mulai nggak bisa tidur nggak bisa mikir. Nah, gunanya organisasi itu. Benar. Nah itu tadi. Itu gunanya organisasi. Benar. Nah ini sekarang yang menarik nih. Dengan adanya kasus-kasus seperti ini, apa yang sudah dilakukan oleh organisasi terkait dengan adanya kadang-kadang tiba-tiba kita dipanggil begitu saja oleh polisi. Apakah ada kesepakatan dengan kepolisian ataukah dengan kejaksaan misalkan, mungkin bisa dijelaskan Pak TR? Alhamdulillah kita sudah tanda tangani MOU dengan Mabes Polri. Oh iya. Ya, 2018 antara pengurus pusat diwakili oleh Ibu Ketum dan Sekum dengan Pak Tito pada saat itu. Ya. Dan dilanjuti Desember 2020 dengan Kabar Reskrim Pak Listio Sigit. Di sana tadinya kebetulan saya ketua timnya, Mbak. Iya. Saya ketua timnya. Di sana mereka nggak mau tuh pasal 66 tuh. UJN pasal 66 yang setiap notaris kalau dipanggil harus minta izin MKN. Iya. Gitu loh. Nah, nggak bisa. Kita kasih tahu ke mereka. Itu cukup alot, hanya berapa hari kami bahas masalah itu. Tapi kita jelaskan bahwa kita sudah 3 kali loh di Mahkamah Konstitusi pasal 16 itu, pasal 66 itu sudah 3 kali loh, dan menang terus, nggak pernah dibatalkan. Itu sebagai bukti, gitu loh. Nah, akhirnya ada komunikasi yang baik sama mereka, misalnya coffee morning, gitu loh.
Iya, iya. Dan itu sudah kita Desember kemarin sudah kita tanda tangani. Dan misalnya ada panggilan-panggilan kita sebagai saksi, mereka bisa kirim email pertanyaan. Kirim email pertanyaan kepada anggota, kepada kita, gitu. Begitu ya, Pak, Ya, ya? jadi bisa, nggak perlu kita datang. Yang penting ada komunikasi. Iya, iya, Gitu loh. iya, iya, Ada iya. komunikasi. Satu, kedua, ya mereka juga tugas. Ya, kitab suci mereka sama kitab suci kita beda. Apa itu, Pak, bedanya? Kitab suci mereka kan hukum pidana yang mereka. Oh iya, betul. Kalau kita Sementara kita perdata, kita Iya. kan hanya formil, Betul, tidak betul, material. betul. Formil. Itu yang harus dipegang tuh rekan-rekan sekalian. Sepanjang ada komunikasi yang baik, semua bisa lancar kok, aman. Gitu ya, Pak, ya? Ada komunikasi yang baik. Dia juga manusia, kita juga manusia. Iya, iya, Dia iya. berdasarkan undang-undang, kita juga berdasarkan undang-undang. Iya, 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 iya. Gitu loh. Iya. Hanya bedanya dia punya kewenangan untuk nangkep orang. Kalau kita nggak punya. Iya. Nah, ini menarik sekali rekan-rekan sekalian. Jadi, ketika misalnya ada panggilan dari polisi, kita kan kadang-kadang terus terang aja ya, kita kalau misalnya harus datang ke sana, kadang-kadang waktunya bisa dari pagi sampai sore baru diperiksa gitu. Terus kemudian juga kalaupun kita di sana tuh ada rasa terintimidasi gitu kan, karena kita merasa berada di dalam kedudukan yang seolah-olah kita udah ditempatkan kayak salah gitu kan. Iya. Nah, padahal ternyata dengan adanya MOU ini, tentunya kita harus meminta dulu persetujuan dari MKN supaya MKN-nya nanti akan menilai apakah perlu atau tidak. Iya. Nah, terus kemudian kalaupun memang sudah dipanggil oleh MKN dan kita datang, kita bisa minta untuk pakai email atau Betul. komunikasi Betul. atau diperiksa di kantor. Iya. misalnya, begitu, Iya. Pak, ya. Atau terkadang ke MKNW. Ke kantor sana polisinya datang, di MKNW Iya. didampingi dari MKNW dan kita selaku notaris, atau jangan sendiri-sendiri deh. Ajak dari teman-teman dari organisasi. Oke. Ajak supaya mereka juga melihat, oh ini organisasi kita besar loh. Benar. Organisasi benar. kita besar Benar, loh. benar. Kita Wah, juga 20.000, Pak. 21.000. Dan 21.000. orang juga setiap, alhamdulillah sekarang ini Ikatan Notaris Indonesia selalu diundang. Setiap instansi pemerintahan Iya, itu selalu iya, mengundang acara-acara apa. Jadi mereka udah melihat. INI pertama kali yang ngadakan manggil 87 negara loh. Iya, itu luar biasa itu ya, Ya. Pak, ya. Tahun 2019 itu saya salut sekali itu. 87 negara kita 87 datangkan negara, notaris betul. seluruh dunia untuk kongres di Betul, Indonesia. betul. Dan saat ini malah kita masih juga termasuk Pak TF ini adalah sebagai Dewan Penasehat dan Betul. Pengarah dari Betul. UNL ya, Pak, Dia ya. UNL. Untuk Civil Law Notary dunia begitu. Betul. Suatu saat Presiden UNL dari Indonesia nanti. Waduh, amin, amin. Semoga ya, Pak, ya. Jadi supaya kita lebih didengar secara Iya. internasional. Iya, betul. Menarik sekali. Nah, sekarang poin-poin apa sih, Pak, sebenarnya yang ada di dalam MOU itu, Pak? Jadi poin-poinnya ada, kita saling memberikan informasi, tukar-menukar informasi, tukar-menukar pendidikan gitu loh sama mereka. Ada kita sudah berapa kali kemarin yang diwakili oleh Pak Agung untuk memberikan pencerahan kepada para penyidik di Mabes. Gitu loh. Jadi, kalau dulu waktu zaman Pak Sugeng, saya juga masih Pak Sugeng almarhum. Pak Sugeng kan mantan polisi. Iya, betul. Kita sering ngasih ke kita sering ngajar di Megamendung. Megamendung di Reserse. PTIK ya, Pak, ya. Bukan PTIK. Untuk reserse. Di sana gitu loh. Nah, sekarang ini kita jajaki lagi pandemi ini. Setelah kita tanda tangan kemarin Desember 2020, pandemi ini kan masih kita stagnan semua. Betul. Stagnan semua. Kayak The Lost Word 2 tahun ini kayak blank semuanya. Kita stagnan semua. Dan kemarin untuk pelaksanaan dari MOU dengan Polri ini kemarin sudah ditandatangani juga antara Kapolda dengan pengurus Pengwil. Sudah. Dan hebatnya Kapolda minta seluruh kasat reskrim tidak boleh meninggalkan tempat sampai dengan acara selesai. Mereka juga nggak ngerti dunia notaris itu kayak apa sih terkadang. Benar. Gitu loh. Mereka pikir hanya punya kewenangan panggil
panggil, panggil. Itu loh. Betul, Nah, betul. dengan adanya MOU ini, mereka juga terbuka. Oh, notaris itu ini, notaris itu dalam melakukan perbuatannya membuat akte itu tidak mau semau-maunya dia, tapi berdasarkan undang-undang. Iya, benar, Begitu benar. juga dia sebagai petugas, Mm-mm. dia juga berdasarkan undang-undang. Itu Betul. dicari solusinya. Itu loh, Mbak. Nah, menarik sekali nih. Jadi artinya dengan adanya MOU ini, kita setidak-tidaknya bisa ada pemahaman juga dari para penyidik untuk melihat posisi dan kedudukan dari notaris. Dan Betul, juga notaris ini juga kalau setiap kali harus ada pemanggilan, tentunya harus ada persetujuan dari pihak betul, lain. Disinilah peran organisasi ketika memang akan dilakukan pemeriksaan, bisa minta pendampingan dari betul, MSRD ya Pak ya. betul, betul, Nah, betul. sekarang satu hal lagi tuh Pak menarik, kalau misalnya ini pertanyaan dari Damayanti Supadi, eh, bagaimana mekanisme pengalihan aset PT kepada para pemegang saham? Ini dari YouTube Pak. Hmm. Mm-mm. Ya, RUPS lah. Mekanisme pengalihan aset. Nah, Iya, 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 iya. harus melalui RUPS lah, nggak bisa begitu-begitu saja. Harus Mm-mm. disetujui kalau ada pengalihan aset tersebut. Harus Iya. disetujui di RUPS. Sama sepertinya aset dari satu perusahaan eh, mau dijual, ya kan? Mm-mm. Mau dijual, mau dialihkan kepada pihak lain. Nah, itu juga harus ada persetujuan. Persetujuan Iya, dan itu juga ada ketentuannya. 2/3 daripada eh, jumlah saham. jumlah saham. Jumlah saham. Iya. Nah, ini ada satu lagi juga, Pak, dari Gumalanika, YouTube, izin bertanya, bagaimana kalau sampai notaris dipidana? Protokol notarisnya itu bagaimana ya, Pak ya? Eh, nah, Kalau ini yang sampai jadi masalah. kena pidana. Ini juga Iya, pertanyaan banyak orang nih, Pak. iya. Mm-mm. Jadi ada ketentuan bahwa apabila dipidana nanti MPD yang Oh, ambil alih. MPD yang Iya, akan pegang ya, Pak ya. MPD yang Mm-mm, mm-mm, kalau dia dipidananya sampai diberhentikan, mm-mm, MPD yang menentukan siapa notaris yang pemegang protokolnya. mm. Gitu loh. Iya, 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 iya. Jadi MPD yang ambil alih. iya, iya, iya. Jadi nggak masyarakat juga tahu bahwa kalau memang ada pidana tetap ada Iya, yang kita tempat kita iya, tanya dan tahu di mana iya. disimpan. Mbak Ini minum ada dulu, Mbak. ya kita minum dulu. Silakan Pak, silakan. Ini saking bersemangat banyak sekali Pak yang tanya jadinya. Ini dari kebetulan Good People saat ini kita memang live dari YouTube, dari Instagram dan juga Twitter maupun Facebook. Jadi Banyak ya? memang banyak Wah. banyak dan ya insya Allah ini juga bermanfaat Pak karena Iya. nanti akan direkam dan disiarkan lagi buat yang ketinggalan Iya. bisa dilihat lagi di YouTube channel dari TF Law Center. Juga nanti akan ada podcastnya. Ini pertanyaan lagi dari Ibu Sumartini Tini dari YouTube. Bagaimana jika pemilik saham juga selaku direktur, Pak? Iya. Pemilik saham, dia juga direktur, tapi peninggal. Terus satu-satunya ahli waris adalah istrinya Iya. karena tidak punya anak dan ingin melakukan pembubaran PT. Solusinya gimana nih, Pak? Ya otomatis lah. Otomatis kalau misalnya dia meninggal digantikan oleh ahli waris kan. Mm-mm. Nah, dari ahli waris itu ya harus mengadakan RUPS untuk pembubaran. Benar. Iya kan? Iya, iya. Simpel-simpel aja. Gitu loh, simpel aja sebenarnya. Aja ya, Pak, ya. Yang penting sudah ada keterangan waris. Iya, ada Bahwa keterangan waris yang bersangkutan menyatakan bahwa dia apa namanya, ahli dia waris sebagai ahli waris satu-satunya. satu-satunya Iya, gitu loh. betul. Jangan sampai ada ahli waris lain lagi. Mm-mm. Itu yang perlu Betul. gitu. Asal quorumnya juga memenuhi. Quorumnya ya, memenuhi jadi, pasti mestinya syarat quorum untuk RUPS untuk 3/4 pembubaran untuk juga. pembubaran. Iya. Ini kita sebenarnya masih banyak sekali Pak nih pertanyaan, cuman waktunya sayangnya sudah mau habis Iya. karena Pak TF ini kebetulan juga akan mewakili Ikatan Notaris Indonesia untuk mengadakan MOU berikutnya Ya, dengan insyaallah. Kejaksaan Agung Iya. nih. Wah, menarik sekali nih. Iya. Dengan adanya MOU dari Kejaksaan Agung yang nanti siang akan ditandatangani oleh Pak TF Iya. mewakili Iya. Ikatan Notaris Indonesia. Iya. Kira-kira apa dampak bagi organisasi Pak atau bagi anggota dalam hal ini? Oh, banyak, Mbak. Apa aja Pak? Mereka kadang kejaksaan itu kan Mm-mm. dia kayak kacamata kuda. Betul. Kacamata kuda. Misalnya dari kepolisian manggil notaris, notarisnya ditolak oleh MKNW, Mm-mm. ya.
lalu dikirim berkasnya ke pengadilan, P21, ya, oleh P19, oleh kejaksaan dikembalikan lagi dengan catatan periksa notaris. Loh. Nah, dengan adanya MOU kejaksaan, kita buka juga wacana, kita juga buka pemikiran kepada teman-teman di kejaksaan. Notaris ini ada pasal 66 loh, gitu loh. Jadi nggak bisa, jangan sama-sama lah kita, sama-sama lah. Ini ada di pasal 66 bahwa setiap pemanggilan notaris harus minta izin dari MKNW, gitu loh. Jangan memaksakan kehendak. Jadi artinya MOU dengan kejaksaan ini nantinya akan mendukung MOU yang sudah pernah dibuat dengan kepolisian. Iya, ya? Itu juga sudah kami kasih contoh ke mereka. Dan kami minta juga kepada kemarin kita ketemu sama Pak Wajah juga, Wakil Jaksa Agung, Pak Sunarta, kebetulan juga teman di situ. Jadi mereka juga ngerti dan keluarga beliau juga banyak yang notaris. Anak buah beliau juga notaris. Jadi tahu dan teman-teman bisa memahami gitu loh. Dunia notaris ini loh. Teman-teman jaksa itu kan banyak nggak tahu kadang dunia notaris. Dia kacamata kuda, panggil aja. Gitu. Iya, betul. Jadi dengan adanya ini nanti kami minta juga misalnya ada pendidikan jaksa, nanti dari notaris masukan sebagai narasumber. Iya, supaya gitu ada ilmu yang terkait dengan kenotariatan. Kayak kemarin dari Ikatan Notaris Indonesia ada Pak Peter memberikan sebagai narasumber pendidikan hakim, calon hakim. Iya. Jadi nanti tidak tertutup kemungkinan apabila sudah ditandatangani nama kejaksaan, itu juga kita ada kerjasama lah sama kejaksaan. Ya. Karena tipikor ini kan beliau yang megang nih. Benar sekali. Kita kadang notaris-notaris yang sebagai rekanan bank plat merah, iya. kadang dilarikan ke pasal 3 tipikor kan? Benar sekali Pak, benar sekali. Gitu loh. Benar sekali, itu yang suka nggak ini ya, menurut kita tuh jadi nggak secure gitu ya. Nggak secure. Kita mau bikinnya seperti yang tadi kasusnya, pemutus kreditnya bukan kita, gara-gara kita ngeluarin cover note untuk pencairan, akhirnya malah notarisnya jadi ikut. Mereka menganggap mensreanya di situ. Mensreanya. Itu pasal 3 Undang-Undang Tipikor, ya nggak? Barang siapa memperkaya diri seseorang ataupun orang lain ya, badan. Iya. Aduh. Karena jadi nggak boleh kaya Pak supaya. Oke Pak, ini sangat menarik ya pembicaraan kita hari ini, terutama terkait dengan berbagai perkara yang terlibat dan atau melibatkan notaris sebagai baik tergugat, terdakwa, turut tergugat atau yang saksi pun. Itu cukup menggetarkan notaris. Tentunya notaris itu sendiri harus berhati-hati karena dalam melaksanakan pekerjaannya seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Tri Firdaus itu akibatnya sampai kita seumur hidup. Bisa jadi nanti kita sudah pensiun masih kita harus ikut terlibat di dalam sebuah persidangan yang melelahkan begitu. Dan satu hal lagi yang paling penting di sini kita sebagai notaris selain kita juga hati-hati, kita juga jangan jauh dari organisasi karena apapun yang terjadi kita coba untuk berkomunikasi dan berdiskusi dengan pihak organisasi karena ketika terjadi masalah sebenarnya organisasi siap untuk mendampingi dan juga apabila sampai ada pemeriksaan dari kepolisian maupun dari pengadilan di sini dari pihak organisasi bisa diajak untuk ikut mendampingi maupun berkonsultasi. Wah, ini menarik sekali. Juga jangan lupa berdasarkan putusan MA nomor 702/1973 di sini notaris bukan merupakan pihak dari sebuah perjanjian. Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris di mana setiap notaris yang dipanggil harus mendapatkan persetujuan dari MKN. Ini lengkap sekali Pak, apalagi juga sudah ada MOU dari Mabes Polri di 2018 dan Desember 2020 dan sebentar lagi kita akan menandatangani insya Allah dengan kejaksaan. Iya. Nah, sebagai penutup mungkin Bapak ingin memberikan closing statement-nya? Ya. Kepada teman-teman notaris seluruh Indonesia,
kuasai UU-JN. Kewenangan, larangan pasal 15, 16, 17. Itu penting. Baca itu. Kalau perlu di luar kepala. Seperti halnya tentara menguasai Sabta Marga. Gitu loh. Itu kita kuasai. Terkadang teman-teman kita ini sibuk dengan mencari order. Sibuk cari order, yang ngerjain aktenya siapa? Asistennya. Itu loh. Jangan. Kita kuasai, kita teliti. Setiap salinan yang kita tanda tangani itu merupakan bom waktu buat kita sendiri. Tolong dalam pembuatan akte, jangan lepas dari verleden. Dibuat di hadapan, dibacakan, ditandatangani di hari saksi. Itu dia. Itu kuncinya. Sepanjang itu dilaksanakan sesuai dengan SOP, insya Allah kita aman. Kita aman. Dan semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhi dari segala bala, dijauhi dari segala rintangan. Amin. Oke, menarik sekali ya, rekan-rekan sekalian. Sangat bergizi. Jadi kalau misalnya ini, kalau istilahnya anak sekarang daging semua nih pembicaraan kita hari ini. Insya Allah kalau memang ini bermanfaat dan kemudian masih ada yang ketinggalan, bisa nonton di YouTube channelnya TF Law Center atau melalui rekaman dari Facebook dan Twitter maupun juga nanti podcastnya. Sampai jumpa di dalam podcast-podcast selanjutnya dari Bapak TF Law Center. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.